Kami dari kelompok 7 akan melakukan kegiatan proyek kebangsaan. Yuk ikutin keseruannya. Kitong wengi sepi mongko lekase kati. Kostum yang digunakan oleh penari terinspirasi dari kebiasaan penjual nasi boran. Dapat dilihat, para penari menggunakan baju kemben lengan panjang, celana sepanjang bawah lutut, bagian kepala menggunakan kupluk. Properti utama yang digunakan adalah wakul. Wakul terbuat dari anyaman bambu. Gerakan yang dilakukan oleh penari menggambarkan semangat juang penjual nasi boran dalam menjajakan kulinernya. Halo, nama aku Naufal. Dalam video ini, kelompok kami mengusung tema yaitu kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya bangsa. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan globalisasi yang semakin pesat, menyebabkan lunturnya nilai-nilai kearifan lokal di lingkungan masyarakat, terutama generasi muda. Saat ini, peminat tari tradisional bukan hanya semakin sedikit, namun masyarakat terutama anak muda semakin tidak tahu macam-macam tarian tradisional. Salah satunya adalah tari boran. Mereka lebih menyukai tari modern daripada tari tradisional. Oleh karena itu, perlu adanya pengenalan kembali tari tradisional di kalangan remaja agar mereka dapat melaksanakan perannya sebagai generasi muda atau pewaris budaya untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Oke guys, pada kali ini kita akan bertemu langsung dengan seorang yang sudah mengenal lebih jauh mengenai tari boran, apa itu tari boran, definisinya, serta apa yang menjadi ciri khas tari boran daripada tari-tari yang lain. Penasaran kan? Halo Mbak. Halo. Kalau boleh tahu Mbak, perkenalan namanya siapa? Perkenalkan, saya Nabila Fani. Saya aslinya dari Lamongan asli. Oh, namanya asli. Kalau boleh tahu Mbak, sudah mengetahui tari boran ini apa belum? Saya mungkin tahu tapi nggak banyak gitu. Oh iya. Nah, untuk pertanyaannya, apakah tari boran ini ditampilkan pada saat event-event tertentu? Kalau setahu saya, yang saya tahu itu ditampilkan pada event tertentu, khususnya saat itu ya, yang HUT Lamongan gitu, perayaan ulang tahun Lamongan itu kan banyak event itu yang dilakukan. Nah itu sebelum event diadakan itu biasanya ditampilkan tari boran terlebih dahulu. Oh iya iya. Menurut Mbak sendiri nih, sekarang kan kita udah globalisasi udah pesat ya. Nah, menurut Mbak sendiri sebagai warga Lamongan asli, masih banyak nggak pemuda-pemuda yang asli Lamongan ini kenal atau mengetahui tari borannya secara langsung? Kalau di lingkungan saya, warganya itu ya kurang mengetahui tentang tari boran sendiri.
Jadi banyak yang nggak tahu kalau tarian khas dari Lamongan itu tari boran loh. Jadi udah luntur untuk tari khas boran sendiri itu nggak Halo teman-teman, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber yang kedua yang berasal dari Lamongan. Dan tentunya tahu tentang tari boran. Kita kenalan lebih jauh yuk. Dengan Mbak siapa? Nama aku Renes Bagisazara, biasanya dipanggil Renes. Aku dari Lamongan. Mbaknya bisa nggak menjelaskan apa itu tari boran yang mbaknya ketahui? Boleh. Kalau setahu aku ya, tari boran itu kan pastinya tarian tradisional khas Lamongan ya, dimana gerakannya itu menggambarkan para penjual nasi boran yang sedang menjajakan jualannya, yaitu pastinya nasi boran itu sendiri khas Lamongan, dan juga interaksi sama pembelinya. Jadi tari boran itu terinspirasi dari nasi boran itu tadi? Iya, kan itu dari gerakan tariannya ya, itu kan menggambarkan nasi boran gitu, makanan khas Lamongan. Menurut mbaknya sendiri, apakah tarian boran masih banyak diminati pemuda atau masyarakat di zaman sekarang yang dibarengi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi? Kalau yang aku lihat ya sekarang itu kan banyak banget kayak tarian-tarian yang lebih istilahnya kayak lebih asik lah daripada nari tradisional gitu ya. Jadi anak-anak muda itu pasti lebih tertariknya tuh sama tarian-tarian modern daripada tarian tradisional. Kayak tadi kan aku lihatnya kan kalau misalnya tarian boran itu cuma di event-event yang besar doang gitu. Kalau misalnya tari-tari modern itu kan kita pasti sering lihat ya. Kalau tarian tradisional kan pastinya jarang gitu. Jadinya udah kayak memudar gitu sih, anak-anak muda pastinya udah mungkin banyak yang nggak kenal juga ya kan. Iya. Berarti tapi masih beberapa orang tahu tari boran di Lamongan. Iya, pasti kalau orang Lamongan pasti kebanyakan tahu. Gitu. Halo Kak, sebelumnya kita bisa kenalan dulu nggak, asalnya dari mana, namanya siapa? Oke, kenalin, aku Diana Resti, aku dari Lumajang. Kakak kan dari Jawa Timur nih. Menurut kakak, karena yang kita bahas hari ini itu tari tradisional, teman-teman dan masyarakat, terutama anak muda zaman sekarang, itu apakah masih menggandrungi atau menyukai tari tradisional? Kalau menurutku sih enggak ya. Terus kalau kakak nih sebagai anak muda, apa kak yang kakak ketahui tentang tari tradisional, seperti contohnya tari tradisional apa yang kakak ketahui kayak gitu? Mungkin kalau yang di Jawa Timur, aku taunya cuma remong, terus reok, terus jaran, dan juga gandrung sih. Menurut kakak kenapa ya teman-teman ini anak muda terutama, kenapa mereka nggak menyukai atau mereka kurang suka sama tari tradisional? Mungkin ya kalau menurutku sih karena kan sekarang zamannya modern, terus juga teknologi udah canggih. Mereka lebih sering ini sih, mungkin kayak sering lihat-lihat di HP gitu kan, tari-tari tradisional tuh udah jarang banget. Jadi mereka lebih mempunyai statement kalau misalnya tari tradisional tuh udah kayak kalah gitu loh, kalah zaman gitu sih. Padahal sebenarnya enggak juga kan ya kak, kayak gitu. Enggak juga sih, ya tergantung lah. Oke. Menurut kakak gimana sih cara melestarikan tari tradisional ini? Mungkin karena zaman sosial media udah canggih, mungkin bisa lebih dikenalkan lagi di sosial media seperti TikTok, Instagram, ataupun yang lainnya sih gitu. Oke, nah teman-teman, karena kakaknya tadi juga udah ngasih informasi seputar tari tradisional yang dia ketahui, kita tanya satu lagi ya. Sebelumnya apakah kakak tahu nih tari boran itu tari apa? Enggak sih. Jadi nggak tahu juga ya asalnya dari mana. Tari boran itu apa? Tari boran itu tari yang terinspirasi dari penjual nasi boran dan menggambarkan kepribadian perempuan di Kabupaten Lamongan. Makna dari tari boran itu adalah menggambarkan seorang penjual boranan yang sedang mengais rezeki. Ia menggambarkan semangat para penjual tersebut, kemudian gairah dan energi yang mereka
keluarkan untuk menjual nasi boran. Seperti itu ya teman-teman. Ini boranan. Nah, kalian kan tadi bingung sih. Ada yang apa sih boranan itu? Apa sih boran? Nah, boran itu nih ada di gambar pojok kiri bawah ya teman-teman. Kata boranan itu berasal dari kata bakul, yaitu tempat nasi yang terbuat dari anyaman, bambu, dan digunakan sebagai tempat nasi gitu. Nah, tempat nasi ini disajikan dengan lauk, urap, sambal kelapa, dan lain sebagainya. Biasanya nasi boranan itu disajikan dengan jeroan, ikan, bandeng, telur dadar, telur asin, tahu, tempe, dan lain-lain. Seperti pada gambar di bawah ini ya teman-teman. Bagaimana bisa karena sebuah makanan itu dapat dijadikan tarian. Nah, ternyata setelah diselidiki lebih lanjutnya, ternyata kedua koreografer itu tadi terinspirasi dari penjual tari boran tersebut. Gitu. Apakah sudah menjawab? Baik. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Tadi tanya yang pertama ya, maaf ya, aku baru jawab. Oke, pertanyaan yang pertama tadi, kenapa kita memilih tari boran dari banyaknya tari yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa Timur terutama. Yang pertama, alasan kami memilih tari boran itu karena tari boran itu sedikit yang tahu, bahkan hampir masyarakat luar Lamongan itu tidak mengetahui mengenai tari boran, padahal di Jawa Timur itu banyak sekali daerah-daerah yang memiliki tari-tari tradisionalnya. Nah, alasan kami memilih hal itu karena kami ingin mengenalkan tari boran kepada masyarakat luas di Indonesia. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Ya, oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke, untuk agenda selanjutnya aku serahkan. Nah, bagaimana teman-teman pendapat kalian mengenai video proyek kebangsaan kelompok kami? Kita sebagai generasi muda harus turut melestarikan kebudayaan Indonesia. Kita dapat melestarikannya dengan langkah-langkah sederhana. Contohnya seperti kita memposting mengenai kebudayaan Indonesia seperti poster mengenai tari tradisional di media sosial yang sering kita gunakan seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Dadah.